lagi kita dalam pembahasan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawira Negara. Sebelumnya kita membahas tentang perundingan atau musyawarah besar di Super Kudus pada 14 sampai 17 Mei 1949. Dalam musyawarah besar itu semua pejabat PDRI sangat tidak menerima dengan keputusan Soekarno-Hatta yang mengutus Mr. Muhammad Rum dalam berunding dengan Belanda. Dalam perundingan itu terkenal kita di pelajaran sejarah, perundingan Rum-Royan. Namun dari hasil perundingan itu akhirnya disepakati bahwa untuk menjaga kesatuan perjuangan supaya tidak terpecah-pecah, maka pemerintah PDRI, pejabat PDRI menerima atau memaklumi semua itu. Setelah dari Super Kudus, maka pejabat PDRI itu kembali ke tempat daerah kedudukan masing-masing. Ada yang ke Halaban, ada yang ke Kota Tinggi, ada yang ke Lubuk Skaping, dan Mr. Safruddin Prawira Negara bersama Lukman Hakim dan Indra Cahya, dia masih menetap di Super Kudus. Maksudnya di Selantai Super Kudus. Mr. Safruddin tinggal atau bekerja di rumah Wali Nagari Selantai. Malam harinya ia menginap di sebuah surau tabiang mana di belakang rumah Wali Nagari itu. Mereka menginap di sana. Sampai sekarang suraunya masih ada. Dan siang hari bekerja di rumah Wali Nagari. Di sana Mr. Safruddin sempat disebut dari beberapa peninggalan seperti tempat tidur, kursi, tongkat masih ada. Masih ada di Selantai. Hampir sekitar 1 bulan namanya di Selantai Super Kudus. Pada 17 Juni daerah Halaban sudah dimasuki Belanda, melakukan penggeledahan sampai ke Halaban. Maka Safruddin pun bersama menterinya Indra Cahya, Lukman Hakim, berinisiatif untuk ke Kota Tinggi. Sebab lama atau lambat keberadaan mereka bisa diketahui oleh Belanda. Lalu mereka pun berjalan melewati Sabiluru. Di Sabiluru ini ada sebuah radio YBJ 6 tadi yang sebelumnya dilayari AY Lintau sampai pertengahan dari Januari sampai Maret. Lalu April mereka sudah berada di Sabiluru, Nagari Taparumbu, Kecamatan Super Kudus juga. Di sana kedudukan radio YBJ 6 di sana. Pernah pada masa saat itu, sebelum Safruddin ke Kota Tinggi, Muhammad Hatta mencari pejabat-pejabat PDRI ini, menemui langsung. Muhammad Hatta membayangkan bahwa pejabat-pejabat PDRI ini seperti Safruddin pasti di Aceh. Karena di saat itu Aceh adalah daerah satu-satunya yang tidak bisa
dimasuki atau ditaklukkan oleh Belanda. Jadi Monata langsung mencarinya ke Aceh. Namun tiba di Aceh, mereka tidak menemui Peja Puderi, tidak mendapatkan, namun diterima oleh Panglima Kolonel Hidayat dan juga tokoh Aceh Daud Baure. Di sana Muhammad Hatta menggelorakan semangat rakyat agar tetap berpihak kepada Republik Indonesia dan tidak terbujuk oleh Belanda. Di samping itu, lalu akhirnya Muhammad Hatta mengontak Safruddin di sana. Sampai saat itu Muhammad Hatta belum mengetahui keberadaan Mr. Safruddin, tapi tetap di Sumatera. Lalu akhirnya dibuatlah perjanjian untuk melakukan percakapan radio. Jadi radio IBJ 6 itu radio yang bagus sehingga bisa melakukan kontak telepon. Namun sayang sekali radio perhubungan yang ada di Aceh tidak begitu kuat, tidak begitu seimbang menerima sinyal dari radio IBJ 6 yang ada di Sabiluru tanpa Bungku di Sumber Kudus ini tidak begitu kuat, sehingga akhirnya percakapan dilakukan dengan cara telegram Sandi Morse gitu. Dari sana lalu akhirnya dari percakapan itu akhirnya Monata menyimpulkan bahwa Safruddin Prawinanegara beserta PDRI-nya ada di Sumatera. Dan lalu Safruddin pun Monata pun mengutus beberapa delegasi, di antaranya ada Muhammad Nasir, Dr. Lemena, dan ada 2 orang lagi bersama rombongan agar berangkat ke Sumatera Barat dan mendarat di Padang. Setiba di Padang, mereka belum mengetahui di mana keberadaan Safruddin dan Peja Puderi yang lain. Lalu dari Padang mereka disuruh agar terus ke Payakumbuh. Menginap di Payakumbuh. Dulu ada Hotel Hasdar di Simpang Hasdar sekarang, dekat Simpang Kasda itu, dekat toko telepon itu, toko yang menjual HP itu, jual alat elektronik, smartphone itu. Di situ ada dulu hotel Hasdar. Jadi dulu Soekarno pernah menginap di sana untuk mencari Syekh Abdullah Abbas di Belanjapan, menginap sana. Dan rombongan Dr. Lemena ini, rombongan delegasi Muhammad Hatta ini, rombongan yang terus Muhammad Hatta ini pernah menginap sana. Dari Payakumbuh, lalu mereka disuruh terus ke arah jalan ke arah Mudia sekarang, sampai di Kubang Tungke, daerah Gugu sana. Akhirnya diantar oleh pejabat-pejabat militer sana ke Penanjapan. Itu pada sudah 7 Juli, sudah awal 6 sampai 7 Juli 1949. Sebelum kita membahas itu, kita berangkat dulu ke bulan Juni. Yang bulan Juni kemarin, bahwa Safruddin mau ke Kota Tinggi. Itu sekitar 20 Juni 1949. Karena keberadaan mereka di Selantai tidak memungkinkan lagi. Sementara beberapa rombongan pejabat PDRI atau semua rombongan berbagai sistem pemerintahan, berbagai semuanya di Kota Tinggi semuanya. Mulai dari militer ada Dahlan Jambe misalnya, ada dari militer, ada semuanya sudah terkusasi di Kota Tinggi. Besar sana, sudah di sana.
Biasanya ada yang di tempat lain, sekarang sudah berkonsentrasi berkunjungan ke Kota Tinggi. Lalu Safrudin dan menterinya Indra Cahaya sama Lukman Hakim juga berkonsentrasi pula di menetap di Kota Tinggi seperti itu. Sebelum ke Kota Tinggi, mereka menetap melewati Sabiluru, terus ke Tanjung Konai Aur, terus masuk ke Lintau, ada Nagari Tiga Jangka, terus masuk ke daerah kecil itu namanya Sangkitingga, terus masuk ke dalam hutan, di dalamnya ada bukit Gunung Bajuba, nanti keluar di sebuah daerah di Lareh Ayi, terus ke sana daerah Lintau, Bucantan sana, terus sampai ke Sungai Lansing, terus masuk ke Pamasihan. Itu Pamasihan daerah terakhir paling ujung dari daerah Lintau. Dari Pamasihan ada sekitar 8 kilo, terus tiba di Halaban. Dari Halaban sana terus ke Air Babar, melintasi Batang Senamar, terus tiba di Ampalu, sampai di Ampalu. Di Ampalu ini Lukman Hakim meninggalkan rombongan Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan. Ia meninggalkan awak kru percetakan uang urip. Di Ampalu itu nama daerahnya Sungai Manggi. Sungai Manggi. Di sana letak percetakan uang. Seterusnya ada awak radio Udo ini, di sana ada Umar Said Nur dan beberapa kawan-kawan, ada Udoyono. Mereka tinggal di Siaur, di Ampalu itu Jorong Siaur. Setelah saya sampai ke sana, sayang sekali rumah yang ditempati oleh awak radio itu sudah roboh. Baru sekitar berapa tahun? Baru sekitar 2 tahun belakangan. Ada angin roboh, angin kencang. Jadi rumah itu sudah roboh, rumah adat, rumah Banjong. Dan belakangnya ada kolam air jernih. Dan keadaannya masih sama seperti yang diceritakan oleh Umar Said Nur di zaman masa agresi dulu sampai sekarang. Dan hari itu awak radio ini tinggal di sana berapa lama? Sekitar 1 bulan. Lalu pindah lagi dan mereka menetap di Bonjosari, di Halaban juga. Namun sekarang sudah masuk ke wilayah Nagari Labuh Kuno, masih di Kecamatan Alesa Halaban. Dan wilayahnya nama dari kawasan kecilnya adalah Laku Siam. Di sana posisi dari awak radio dan radio PDRI PHB Auri Udo di sana. Dan sedangkan untuk awak percetakan uang ada di Sungai Manggih di Ampalu itu. Sampai keadaan Indonesia merdeka. Maksudnya serah terima antara Indonesia dan Belanda untuk kedamaian. Bagaimana Safrudin di Kota Tinggi dan sampai penyerahan mandat, kita bahas di bab selanjutnya. Demikian.